Ketika orang tua didamparkan dalam panti jompo, seperti tidak memiliki siapa-siapa, semakin digerogoti rasa sepi, jauh dari rasa bahagia. Terlalu hancur, seakan dibuang oleh anak-anaknya. Seperti tidak mengerti, telah menutup pintu surga yang masih terbuka untuk mereka. Namun, masih ada harapan lain di balik keputusasaan. Tatapan cinta masih menyala di saat usia semakin senja. Saling menjaga dan merawat kasih sayang. Apakah masih sempat mereka meraihnya? Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melalui UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh mempersembahkan sebuah pertunjukan dari Teater Kebas dengan judul Senja. Penulis naskah Dede Nasmawati, sutradara Zulfikar Kirni, aktor dan aktris Riza Safwan, Dede Safwan, Cut Ratman, Faisal Amir, Iqbal Jarot, Rifkah Basyirah. Penata musik Mulia Saputra, Yudi Amiro, Icut Aprilia. Pimpinan produksi Yulianti Natalia, artistik Nasruddin Cenas, Jack Monarch. Make up dan wardrobe Yovan, stage manager M. Fauzan, lighting Teguh Ilham. Desain grafis Amon Doya Alfa Mono. Video Riyadi Zulfahmi. Foto Roja Repositori Kreatif. Kru Denny Irfan Mahfud Badudu. Konsumsi Ella Ilham, Mona Yanti Santi Isma. Penerima tamu Yuli Ratu. Bapak Ibu, kita sambut. Inilah persembahan Teater Kebas Senja. Selamat menyaksikan. Tiada terasa waktu bergulir, temani sepi, mimpikan asa, tetap menanti jiwa yang rapuh tanpa berharap sentuhan kasih. Ku di sini terus menanti satu waktu yang ku tunggu. Haruskah semua ku lalui tanpa cinta tulus suci? Haruskah sepi di sini ku lalui kelamnya malam sendiri. Opa Adam sudah bangun rupanya. Selamat pagi, Opa. Pagi. Iya, hari ini kan hari kunjungan keluarga. Opa pasti sudah tidak sabar menunggu, kan? Kalau aku biasa saja, Rati. Sudah 5 tahun aku di sini. Dan tak sekalipun mereka datang menjengukku. Opa kan tahu kalau anak-anak Opa sedang sibuk kerja di luar negeri.
Itu kan alasan mereka saja. Aku tahu mereka itu sudah melupakanku. Ya tidak begitu, Opa. Aku yakin mereka pasti akan datang. Ya, mereka akan datang di saat aku sudah menjadi mayat. Astagfirullahaladzim. Opa jangan bicara begitu. Opa harus yakin mereka pasti akan datang mengunjungi Opa. Ya, keyakinan itulah yang membuat aku bertahan sampai saat ini. Opa, obatnya sudah diminum kan? Sudah. Apa kau mau kasih aku obat lagi? Ya enggak lah Opa. Opa jangan marah-marah. Ingat loh hipertensinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Opa. Ya Bu Ningsih, Bu jemput Mama ya? Iya Bu, Mama sudah siap Bu. Sudah ditunggu dari tadi. Sebentar ya, Bu lihat dulu ke dalam. Iya Bu. Silakan duduk Bu Ningsih. Terima kasih Bu. Opa. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik Opa. Opa bagaimana kabarnya? Ya, beginilah. Masih bernafas. Opa bisa saja. Tapi, kok kamu kelihatan sedih? Ada apa? Tidak ada apa-apa Opa. Jangan bohong. Kau kan tahu, aku ini sudah lama mengenalmu. Biasanya kau tampak ceria dari hari ini. Ada apa? Aku bingung Opa. Bingung kenapa? Suamiku akan pindah tugas keluar daerah. Dan dia menolak untuk aku membawa Mama Opa. Kenapa suamimu tidak mengizinkan kamu membawa mamamu? Dia bilang takut aku kerepotan mengurus Mama. Dan belum tentu Mama akan merasa nyaman di tempat yang baru Opa. Oh, Opa, aku tahu Opa tidak suka mendengar ini. Tapi aku bingung bagaimana harus mengatakannya pada Mama, Opa. jujur saja Ningsih. Tidak ada yang perlu kau sembunyikan. Agar mamamu tahu kalau sementara waktu kau tidak bisa menjenguknya karena kau sudah berpindah kota. Tapi Opa, Ningsih juga tidak bisa menolak kemauan suami. Sudahlah. Itu alasan yang paling sering Opa dengar. Maksud Opa? Ketiga anak Opa juga punya alasan yang sama. Seperti yang kau ungkapkan barusan. Pasangan hidup mereka tidak mau direpotkan dengan kami yang jompo ini. Opa, jangan bicara seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu. Tapi ini semua di luar kehendak Ningsih, Opa. Ningsih tidak mungkin membantah kemauan suami. Suamimu seperti komandan militer saja. Opa, Ningsih seperti ini karena Mama yang ajarkan Ningsih itu berbakti kepada suami. Ajarannya hanya membuat kau itu terbelenggu. Tapi memang seorang istri harus berbakti kepada suaminya, kan? Dan membiarkan seorang anak menelantarkan orang tuanya. Maksud Opa? Harusnya mamamu juga mengajarkan
Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Mama juga mengajarkan hal itu, Opa. Oh, dan panti jompo ini adalah bentuk bakti kalian sebagai anak. Begitu kan? Bu Ningsih, ini mamanya sudah siap. Mama. Jadi kita jalan. Jadi, Ma. Dam, Iya. aku pergi dulu ya. Kau mau kubawakan apa kalau aku pulang? Apa ya? Aku hanya ingin kau bawa senyummu saja. Kau ini ada-ada saja, Dam. Aku serius. Kau selalu meminta hal yang aneh padaku. Ya mungkin cuma aku lelaki aneh di muka bumi ini. Ma, kita jalan sekarang ya? Iya. Berarti kamu jalan dulu ya. Insya Allah sebelum maghrib Mama sudah aku antar pulang. Iya, Bu Ningsih. Hati-hati ya. Iya, Ibu. Aku jalan dulu ya, Dam. Iya. Tati, aku pergi dulu. Iya, Oma. Ayu, hati-hati ya. Terima kasih ya. Ayo, Ma. Nanti Mama minta dibelikan tas yang kemarin itu ya. Iya, Mama. Ayu. Iya. Kenapa, Dam? Hati-hati ya. Terima kasih. Ayo, Ma. Opa Adam tidak mau istirahat di dalam. Aku masih mau di sini. Ya sudah, aku tinggal dulu ya. Nanti kalau ada perlu sesuatu panggil saja. Ya, sudah. Hati-hati, jika mau. Opa Mama kalau jalan hati-hati. Sorry Rati, sorry, aku tidak sengaja. Hati-hati, jika orangku asal. Hati-hati, jika mawar asuhan rembulan. Hati-hati. Ada Adam rupanya. Good morning Adam. Pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya. Rapi sekali kamu. Mau kemana? Ini hari kunjungan keluarga Adam. Si Dharma anakku, dia mengajakku jalan-jalan hari ini. Oh, Jangan murung seperti itu Adam. Dari tadi aku lihat kau sibuk sekali dengan arloji pemberian anakmu itu. Nah, pasti kau merindukan mereka kan? Sudahlah, sebelum anakku datang, bagaimana kita main catur dulu ya? Kau mau kan? Ayolah. aku sedang malas main catur. Satu putaran saja. Kau mau kan Adam? Aku sedang malas main catur dengan orang curang seperti itu. Memang benar Dam, memang benar. Di mana-mana orang yang kalah itu selalu mengatakan curang kepada yang menang. Sudahlah, kita main satu putaran saja ya. Ya, ayolah. Ya sudah. Nah, begitulah Adam. Kapan lagi kau bisa mengenai hati kawanmu ini? Dam, kau pilih yang putih atau yang hitam? Aku pilih yang putih. Nah, apa kau pilih yang putih, Adam? Karena aku putih dan kau hitam. Memang benar, dia benar lagi. Aku memang hitam.
Hitam-hitam kereta api, Dam. Kayaknya ngantri. Bacotmu itu, wow. Ayolah, Dam. Cerialah. Jangan mulu seperti itu. Kenapa kamu mulu seperti itu, Dam? Tidak apa-apa. Jangan bohong, Dam. Sudah tua. Ingat, bohong itu dosa. Siapa yang bohong? Ya kamu. Sok tahu kan? Dam. Kita ini berteman semenjak kita masih sekolah, Dam. Dan aku tahu kau itu sedang berbohong. Harusnya kau itu bersyukur sama aku, Dam. Mana ada teman yang setia seperti aku ini, ya? Maksudmu? Iya, aku tinggal di panti ini, Dam, agar kau tidak kesepian. Kau tinggal di panti ini karena kau tidak cocok dengan mantu-mantumu. Iya, Dam, karena kau lah tinggal di panti ini, Dam, membuat tekadku juga semakin kuat. Bacotmu itu, wow. Dam, sorry ya, Dam. Itu salah kau, Dam. Sorry ya, Dam. Terserah aku. Sorry ya, Dam. Anak-anakku tidak seperti anak-anakmu. Ya, aku tahu itu. Aku tidak mau gara-gara aku, Dam. Mereka harus ribut sama istri-istrinya. Lalu siapa yang tahan dengan bertua seperti kamu? Rasa humor mantu-mantuku itu, Dam, seperti bidak catur ini. Bukan rasa humor mereka yang terdiri, tapi sikapmu itu yang menyebalkan. Sekar, mati rajanya, mati. Loh, dari mana bisa sekarang? Kau mulai main curang lagi ya, Wak? Nah, ini yang membuat aku itu semakin sayang sama kamu, Dam. Kau selalu bilang aku curang. Sudah jelas kau curang. Tadi masih ada pion di sini. Itu cuma perasaanmu saja, Dam. Aku ini cuma tua, Wak. Tapi aku tidak pikun. Aku juga tidak tua, Dam. Dan juga tidak pikun. Jangan bercanda. Kemana kau pindahkan pionku? Aku itu sudah pikun, Dam. Makanya aku malas main catur denganmu. Adam, kau itu harus terima kekalahan, Dam. Seperti kekalahanmu tidak bisa memiliki Ayu. Apa maksudmu? Iya, Ayu sampai saat ini belum bisa menerimamu, kan? Itu artinya kau sudah kalah. Cukup, Bom. Jangan bawa-bawa masalah lain. Dam, itu kenyataannya, Dam. Ilmu playboy dan rayuan maumu itu sudah mulai memudar. Maumu apa, Wok? Emosi dia, emosi. Kenapa emosi, Dam? Aku kan sudah bilang, jangan bawa-bawa masalah Ayu. Yang bawa masalah Ayu itu siapa? Cukup, Bom. Jangan sampai ku gambar mulutmu nanti. Aduh, Dam. Kamu gambar aku. Dia mau gambar aku. Sini, gambar aku. Dasar dia, Wok. Sini kau. Kecoa curut. Kadal diabetes. Ada Buaya buntung. Jogetmu jelek. Ambil saja. Sini kau. Opa Adam, Opa Bowo, tolong jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Kenapa kalian tertawa? Tenang, Berti. Tenang. Jangan panik seperti itu. Berti. Aduh, Rati. Melihat wajahmu yang panik, Rati. Ya Tuhan, aku pikir kalian bertengkar beneran. Kami dari dulu sudah seperti ini, Rati. Aku sama si Adam, Rati, sudah berteman semenjak kami masih sekolah. Aku tahu Opa Bowo, tapi aku baru melihat kalian bertengkar seperti tadi. Aku hanya khawatir jantung Opa Adam kambuh.
aku. Tuh dengar Adam, jantungmu itu sudah lemah. Tapi aku tidak diabetes seperti kamu. Kau hipertensi. Sudah. Kalian berdua ini ya, soal penyakit pun kalian berdebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, anakku Dharma. Oh, Burati. Apa kabarnya Burati? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ya. Semakin lama semakin cantik. Dan juga semakin gemoy ya. Oh, ada Om Adam rupanya. Gimana kabarnya Om? Sehat kan? Sehat. Ya, bagus. Anakku Dharma. Bagaimana bapakmu? Sudah gagah kan? Bapak, tenang saja. Saya kan sudah di sini. Terlebih, Bapak dari dulu selalu gagah Pak. Siapa dulu anaknya? Kita jalan Pak. Tunggu dulu anakku Dharma. Kita naik jetri kan? Jeffrey, Jet pribadi anakku. Bapakmu nebeng terbang. tapi Pak, khusus untuk hari ini kita lewat jalur darat saja. Nanti kita melintasi flyover. Sama-sama terbang kan Pak? Ya. Wah, juga kita nanti melalui underpass. Kita melalui underpass anakku. Ya dong Pak. Kalau begitu, kita singgah ke toko dulu anakku. Bapak mau beli apa? Bapak mau beli underwear bapak anakku. Memangnya underwear Bapak itu kenapa lagi? Underwear bapak sudah koyak-koyak anakku. Apa? Koyak-koyak? Iya anakku. Seminggu sekali underwear Bapak koyak-koyak. Mainan lihat siapa? Tidak. Aku melihat dua biawak ini. Anak dan bapak sama saja. Adam, buah jagung tidak jauh dari pohonnya Adam. Ya, jatuhnya ke kotoran biawak. Ayo anakku kita Ayo Pak. Oh, tunggu dulu anakku. Bapak ada yang lupa. Apa Pak? Tunggu dulu sebentar anakku. Ini dia. Adam, ini aku kembalikan bidang caturmu. Dadah Adam, selamat tinggal. Loh anak mana nih? Pak, ayo. Dasar biawak. Kecoa buntung. Buaya buntung. Opa Adam jangan terbawa emosi ya. Ingat kata dokter, jantung Opa sudah lemah. Aduh. Si biawak itu dari dulu seperti itu. Selalu saja bikin aku emosi. Iya Opa. Tapi aku iri loh melihat kalian berdua. Iri? Iri kenapa? Iya Opa. Sudah setua ini kalian masih saja bersahabat. Hanya dia yang paling mengerti aku, Rati. Dia selalu ada di saat aku butuhkan. Bahkan di saat istriku meninggal, dia selalu ada untukku. Iya Opa. Bahkan Opa Bowo mau tinggal di sini bersama Opa. Ya, walaupun alasan dia tidak cocok dengan mantu-mantunya.
Tapi aku tahu dia tinggal di sini karena dia tahu kalau aku ada di sini. Maka dari itu, Opa jangan marah-marah. Jaga juga kesehatannya. Banyak yang sayang sama Opa. Iya, Rati. Terima kasih. Iya. Aku tinggal dulu ke dalam ya. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Iya, Rati. Ma, dengar dulu penjelasan Ningsih, Ma. Mama jangan marah, Ma. Mama tidak marah, Ningsih. Pulanglah. Sampaikan salam Mama untuk suamimu. Ma, Ningsih harap Mama mengerti kondisi Ningsih, Ma. Mama mengerti kondisimu. Pulanglah. Tapi Mama. Pulanglah, Ningsih. Tolong. Pulanglah. Ningsih, beri waktu dulu buat mamamu. Biarkan dia tenang dulu. Harusnya aku tidak menceritakan hal ini kepada Mama, Pak. Tapi kan dia harus tahu. Tapi aku sudah buat Mama sedih. Aku tahu. Opa, Ningsih tidak mengira Mama akan salah paham seperti ini. Maksudmu? Mama mengira Ningsih akan meninggalkannya, Opa. Tapi kau kan memang akan pindah. Tapi Ningsih pasti akan sering mengunjungi Mama. Mengunjungi? Iya, Opa. Ningsih pasti akan meluangkan waktu dan mengunjungi Mama kemari. Ningsih. Kenapa Opa tertawa? Lucu saja, Ningsih. Apanya yang lucu, Opa? Saat ini kau satu kota dengan mamamu. Tapi kau hanya bisa mengunjunginya seminggu sekali. Dan kau berkata akan sering mengunjungi mamamu jika sudah berpindah kota. Dan itu adalah lelucon yang paling lucu yang pernah aku dengar. Kenapa bicara seperti itu? Ningsih, pulanglah. Beri waktu dulu buat mamamu. Tapi Opa, Pulanglah. Percaya pada Opa. Beri waktu dulu buat mamamu. baiklah Opa. Ningsih titip Mama ya. Iya, Hanya Opa yang Ningsih percaya di sini. iya. Opa, tolong sampaikan pada Mama kalau Ningsih sangat menyayangi Mama, Opa. Nanti Opa sampaikan. Mama, Ningsih pulang
Iya, hati-hati di jalan. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mendengar semua pembicaraan kalian tadi. Aku tahu. Dari tadi kau berdiri di balik pintu. Aku hanya belum siap menerima kenyataan ini. Ayu. Mana oleh-oleh untukku? Oleh-oleh? Oleh-oleh apa ya, Dam? Tadi aku minta kau bawa pulang sesuatu untukku. Kau pesan apa? Aku lupa. Senyum. Maksudmu? Tadi aku minta kau bawa pulang senyummu yang paling manis untukku. Adam. Kau ini selalu saja bercanda. Aku hanya tidak suka melihat kau sedih dan murung seperti itu. Aku tidak sedih, Dam. Tapi wajahmu berkata sebaliknya. Aku benar-benar terpukul. Ya, aku tahu. Tadi saat Ningsih menjemputmu, dia juga cerita padaku. Kau tahu? Iya, Terima kasih, Dan. Sudah mau menjadi sahabat yang baik untukku. bahkan hingga detik ini pun kau masih menganggapku sahabat. Kau mulai bercanda lagi, kan? Nah, begitu kan lebih baik. Kau itu lebih cantik kalau bersenyum dan ceria seperti ini. Jangan buat aku malu, Dan. Dan Iya, Ningsih harus pindah keluar kota. Suaminya ingin agar aku tetap di sini. lalu Jujur saja aku terkejut mendengar hal ini. Ningsih itu anakku satu-satunya. Sejak usia dia 10 tahun, ayahnya sudah meninggal dunia. Sejak saat itu, kami hanya hidup berdua. ya, aku tahu. Kau pernah ceritakan itu padaku. Aku tidak menyangka, Dan. Dia akan meninggalkan aku sendirian di panti ini. Keputusan dia menempatkan aku di panti jompo ini pada awalnya juga membuat aku benar-benar terkejut. Mungkin kau mengganggunya. Maksudmu? Ya, orang tua seperti kita ini
terkadang dianggap penalu bagi anak-anak kita. Tapi Ningsih mau, Dam. Kalau dia mau, dia tidak akan menempatkanmu di panti ini. Suaminya yang ingin agar aku tetap di sini. Kata suaminya, aku akan lebih terawat jika tetap di sini. Mereka berdua sudah lelah bekerja. Takut nanti malah lalai mengurusku. Kenapa kau tertawa? Ayu. Apanya yang lucu, Dam? Ayu. Kau itu benar-benar naif. Apa maksudmu? Apa Nana itu pernah mengurus kita seperti kita mengurus mereka saat masih bayi? Dan itu tugas kita sebagai orang tua. Dan tugas mereka juga mengurus kita saat kita sudah tua seperti ini. Kalau mereka ada waktu, aku yakin mereka pasti mau mengurus kita. Kau pikir kita selalu ada waktu untuk mereka? Tidak. Tidak. Kita hanya terlalu sayang pada anak-anak kita. Bukan karena ada waktu atau tidak. Aku tidak mengerti maksudmu. Yuk, apa anak-anak pernah sampai pagi tidak tidur dan mengurus kita kalau kita sakit, menghentikan suapan makan dan mengurus kita bila kita buang air, menata kita jalan, mengajarkan kita bicara serta akhlak yang baik. Cukup, Dam. Cukup. Cukup. Kenapa? Kau tidak sanggup mendengarkan kenyataan yang aku ucapkan? Dan sepahit apapun kenyataan yang kita terima, mereka tetap anak-anak kita. Ya, anak-anak yang tidak mau menerima kita di saat sudah tua seperti ini. Ningsih lakukan ini karena suaminya tidak ingin aku ini hanya menjadi beban bagi mereka. Beban? Beban katamu? Apa anak-anak itu pernah berpikir kalau kita sebagai orang tua tidak pernah merasa mereka itu beban bagi kita? Ningsih mau, Dam. Hanya saja suaminya. Suamiku, istriku, inilah, itulah. Selalu saja menyalahkan pasangan hidup mereka agar menjadikan alasan mereka tidak mau mengurus kita. Sudahlah, Dam. Mungkin ini memang sudah nasib kita. Anak-anak terkadang lupa, yuk. Apa mereka bisa menjadi seperti sekarang? Kalau bukan karena kedua tangan ini. Karena peluh dan air mata ini. Mereka mungkin hanya takut. Takut tidak bisa mengurusi kita dengan baik. Kau tahu, dengan azan dan iqamah, aku menerima mereka hadir di dunia ini. Agar mereka tahu, kalau akulah yang pertama menerima mereka hadir di dunia ini. Apa bedanya denganku? Ku pertaruhkan nyawaku saat aku melahirkan Ningsih. 9 bulan dia kubawa di dalam tubuhku.
Namun, di saat kita sudah tua seperti ini pun, mereka enggan mengurus kita. Dan aku benar-benar sendirian saat ini. Aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu lagi dengan Ningsih. Ada aku yang menemanimu. Kalau anak-anakmu datang, kau pasti akan pergi dengan mereka. Mustahil itu terjadi. Sudah 5 tahun aku di sini. Dan tak sekalipun mereka datang menjengukku. Apalagi mengajak aku tinggal dan hidup bersama mereka. Tapi kau memiliki 3 orang anak, Dam. Sementara aku hanya Ningsih. Hanya dia milikku. Ayu, aku juga milikmu. Aku tidak suka kalau kau sudah mulai bercanda seperti itu. Apa aku sedang terlihat seperti bercanda? Berulang kali sudah kuutarakan niatku. Tapi itu tidak mungkin, Dam. Usia senja seperti kita ini terlalu aneh jika harus menikah lagi. Mengurusi diri sendiri saja kita sudah tidak bisa. Minimal kita bisa saling menjaga. Ada teman bertukar cerita. Dan kita tidak akan kesepian lagi. Tapi aku lebih senang kita bersahabat saja seperti sekarang. Apa kau tidak ingin jika malam di saat kau tidur ada yang membelai kepalamu dan mengurut punggungmu jika rematikmu kambuh? Dan sudah berapa kali aku katakan, aku tidak mungkin menikah denganmu. Kenapa? Apa karena kita sudah tua? Ya iyalah, Dam. Lalu, kenapa rasa cinta ini muncul di saat usiaku sudah setua ini? Mana aku tahu. Mungkin karena kau kesepian. Ayo, aku tahu kau juga mencintaiku. Tapi kau terlalu malu untuk ungkapkan itu. Sok tahu. Jangan sembarangan kalau bicara. Aku mengenal banyak wanita di masa mudaku dulu. Wanita adalah makhluk
yang paling bisa menutupi perasaannya. Namun, dia tidak bisa menutupi tatapan cintanya. Aku paling tidak suka kalau kau sudah bicara seperti itu. Aku bisa saja meninggalkan panti jompo ini, pulang ke rumahku, dan menyewa jasa suster untuk merawatku. Lantas, kenapa kau tidak pulang? Karena aku tidak bisa meninggalkanmu. Dasar gombal. Usia sepertiku saat ini sudah tidak masanya lagi untuk gombal. Kalau saja kau mengenalku puluhan tahun yang lalu, kau takkan mungkin menolakku. Kalau aku mau, aku bisa dapat yang lebih darimu. Buktinya kau sendiri di panti ini. Itu karena aku memilih membesarkan Ningsi. Aku tidak mau membagi kasih sayangku dan gagal menjadi seorang ibu. Tapi dia juga telah meninggalkanmu. Berarti kau juga telah gagal menjadi seorang ibu. Adam, kenapa kau sekasar itu bicara padaku? Aku hanya ingin kau sadar, Yu. Kalau akulah yang kau miliki saat ini, begitu juga sebaliknya. Tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Kau takutkan gunjingan orang-orang? Apa orang-orang itu yang akan mengurusmu dan memberikan kebahagiaan untukmu? Aku sudah cukup bahagia dengan keadaanku sekarang ini. Tapi kau tak terlihat bahagia. Malah kau terlalu hancur dan sedih. Karena anakmu satu-satunya telah meninggalkanmu dan menelantarkanmu di panti ini. Dan kau sama saja denganku saat ini. Hanya orang tua yang telah dibuang oleh anaknya. Kau sungguh keterlaluan. Aku tidak pernah merasa terhina seperti ini. Aku benci padamu.
agar aku mampu bahagia denganmu. Jika aku bisa mengulangi waktu, izinkan diriku wujudkan cintaku. Beri aku waktu bersama cintaku. Beri aku waktu, ku mohon padamu, agar aku mampu bahagia denganmu. Jika aku bisa mengulangi waktu, izinkan diriku wujudkan cintaku. Beri aku waktu bersama cintaku. Beri aku waktu bersama cintaku. Bapak Adam, selimutnya dipakai ya. Seharusnya Bapak istirahat dulu di kamar. Udara sore ini agak dingin. Hampir 2 minggu Bapak di opname. Aku bosan jika hanya di kamar terus. Iya Opa, tapi Opa harus ingat, jantung Opa bisa kambuh lagi kalau Opa tidak mau istirahat. Iya, Rati. Terima kasih. Kau sudah selalu baik kepadaku. Sama-sama Opa. Iya, mungkin anak-anak Opa lusa sudah datang. Di saat mendengar aku sudah mau mati, mereka baru saja datang. Mereka takut aku tidak membagikan warisan kepada mereka. Opa jangan bicara yang bukan-bukan. Opa harus sehat, harus semangat ya. Rati, Iya Opa. apa Ayu tahu kalau aku sakit? Tahu Opa. Bahkan dia sangat panik saat tahu Opa dilarikan ke rumah sakit. Oh ya, Iya. Alhamdulillah, Opa sekarang sudah keluar dari rumah sakit. Aku yakin Oma Ayu juga sangat mengharapkan Opa sembuh. aku harus sembuh demi Ayu. Iya Opa, yang semangat ya.
Karena Oma Ayu juga sangat sayang sama Opa. Iya, Rati. Ya sudah, aku tinggal dulu sebentar ya. Masih banyak yang harus aku kerjakan di dalam. Iya, Rati. Terima kasih. Iya, Opa. Oma Ayu, bujuk Opa Adam ya, biar mau makan. Terima kasih, Rati. Dan Ayu. makan dulu ya. Aku sedang tidak lapar. Kata Rati, dari pagi kau belum makan. Aku belum lapar, Yu. Aku suapi mau? Kau mau suapi aku? Iya. Mau ya? Iya. Dan maafkan sikapku tempo hari. Gara-gara aku, kau sampai kena serangan jantung. Bukan salahmu, Ayu. Jantungku memang sudah lemah. Kau suka buburnya? Suka. Bubur ini khusus. Aku buat untukmu. Oh ya? Iya. Aku minta tolong Rati memasak ini untukmu. Kau harus banyak makan, Dam. Biar cepat sembuh. Aku khusus masakan ini untukmu. Aku senang kalau kau suka. Ayu, Iya. lagi. Mau lagi? Iya. Enak ya? Yang banyak makannya ya, Kak? Biar sembuh. Cukup, Yu. Sesuap lagi. Aku sudah kenyang. Minum ya? Iya. Sudah? Cukup. Aku dengar anak-anakmu mau tiba di sini ya, Dan? Kata Rati begitu. Dan aku tahu aku selama ini terlalu buta dan bodoh. Aku terlalu takut mencintai seseorang. Kau benar, Dan. Aku memang mencintaimu. Bahkan sangat mencintaimu. Ayu. Kau serius? Iya, Dan. Maafkan aku sudah membohongi perasaanku selama ini. Aku selalu meminta agar Tuhan memberikan aku sedikit
waktu agar aku bisa mendengar semua ungkapan perasaanmu padaku. Maafkan aku ya, Dan. Nanti kalau anak-anakku sudah tiba, aku akan katakan kepada mereka kalau aku akan menikahimu. Kita hadapi semuanya berdua ya, Dan. Iya. Dan kau kenapa? Tidak apa-apa, Ibu. Teruslah bercerita tentang semua keinginan. Aku mendengarkanmu. Berceritalah. Aku ingin sekali kita buat syukuran kecil-kecilan di akad nikah kita nanti. Kita akad nikahnya di panti ini saja ya, Kak. Bersama kawan-kawan kita di sini. Dan aku ingin sekali bisa memakai kebaya putih bersulam benang perak. Dan kau nanti memakai setelan jas hitam, baju kemeja abu-abu, dan juga kopiah hitam. Kau pasti akan terlihat sangat gagah, Dan. Tapi kau harus sehat, karena nanti kita akan berdiri lama menerima tamu dan undangan. Iya kan, Dan? Dan kau tidur. Dari tadi aku bercerita semua keinginanku dan kau tidur. Bangun, Dan. Adam, bangun. Dan bangun, Dan. Jangan bercanda seperti ini, Dan. Bangun. Bicara padaku. Dan bangun, Dan. Bangun, Dan. Rati, bohong, Rati, bohong. Ada apa, Om Ayu? Ada. Astagfirullah, Adam. Kenapa kau, Adam? Adam, bangun, Adam. Ada.
Bu Rati, tolong diperiksa Adam, Bu Rati. Iya, Pak Bowo. Baik, Bu Rati. Oma Ayu, yang tenang, sabar ya. Aku mau hubungi ambulan dulu. Dah. Aduh. Kau berjanji akan menikahiku. Kau berjanji akan membahagiakanku dan membawa aku pergi dari panti jompo ini. Kenapa kau tinggalkan aku? Di saat aku sadar kalau aku mencintaimu. Bangunlah, bicara padaku. Aku membutuhkanmu, dah. Bangun. Kau berjanji akan bersama denganku. Bangun, dah. Bicara padaku. Bicara padaku. Aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Terlalu cepat kau pergi, meninggalkan aku sendiri di sini. Terlambat sudah, baru ku sadari besar tulus cinta yang telah kau beri. Maafkan diriku telah menafikanmu di usia senja. Ragukan dirimu, tersadar diriku ingin memilikimu, namun senja tak membayu. Kini senja hanya kelabu, temani hari-hari sepiku.